Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan menjelaskan bagaimana perancangan aplikasi pencatatan akuntansi untuk bisnis hadiah handmade. Nah, pertama-tama masuk ke project background, di mana setiap bisnis itu pasti akan memiliki pengeluaran dan pemasukan selama masa operasionalnya. Nah, untuk merekam apa yang terjadi selama masa operasional ini berjalan, maka dibutuhkannya alat untuk mencatat hal-hal tersebut. Nah, alat-alat itu bisa berupa buku, berupa Excel, dan sebagainya. Namun, di era digital saat ini telah dikembangkan berbagai sistem pencatatan akuntansi yang mempermudah proses pengelolaan keuangan, baik dari segi ketepatan data maupun efisiensi waktu. Crafted itu merupakan bisnis yang berbasis manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan hadiah handmade. Dalam proses operasionalnya, Crafted itu tidak hanya melakukan pencatatan pengeluaran, pendapatan, tapi juga melakukan pencatatan terhadap stok maupun produk yang dikerjakan. Sehingga jika ditulis menggunakan buku, maka akan mudah terjadi kesalahan. Resiko kesalahannya itu gede. Oleh karena itu, menggunakan sistem pencatatan akuntansi itu lebih baik. Nah, project scope. Project ini dilakukan dengan membangun sistem pencatatan akuntansi yang berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu kami akan menggunakan framework berupa Coordinator Tree, dan basis data yang kami gunakan itu adalah MySQL yang diolah dalam PHP MyAdmin sebagai media pengelolaan database. Nah, dalam pembuatan juga kami menggunakan API melalui media Swagger. Nah, ruang lingkup di project ini tuh kami ingin membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran bisnis, pengelolaan data untuk stok bahan baku, dan laporan keuangan bisnis untuk membuat keputusan untuk bisnis di masa depannya. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang project solution. Jadi project kita menawarkan solusi berupa sistem informasi pencatatan keuangan bisnis berbasis web, digitalisasi proses pencatatan keuangan dan stok bahan baku, pengelolaan data produk, pengeluaran, penjualan, dan persediaan bahan baku, dan menggunakan framework Coordinator 3 dan database MySQL. Selanjutnya ada ERD project kita. Jadi ERD ini untuk menunjukkan hubungan antar entitas yang digunakan dalam sistem. Beberapa entitas utama dalam sistem ini antara lain yaitu supplier, customer, produk, bahan baku, pembelian, dan penjualan akun. Entitas supplier terhubung dengan tabel pembelian yang mencatat transaksi pembelian bahan baku. Detail dari setiap pembelian disimpan pada tabel pembelian detail yang berisi informasi jumlah dan harga bahan. Entitas bahan berfungsi untuk menyimpan data bahan baku termasuk stok dan satuannya. Bahan baku ini dihubungkan dengan produk melalui tabel produk bahan yang menunjukkan komposisi bahan untuk setiap produk. Selanjutnya, entitas penjualan mencatat transaksi penjualan kepada customer dan detailnya disimpan pada tabel penjualan detail, termasuk jumlah dan subtotal penjualan. Selain itu, terdapat entitas akun yang digunakan untuk pencatatan keuangan sehingga setiap transaksi pembelian dan penjualan dapat terhubung dengan akun keuangan yang sesuai. Desain ERD ini mendukung proses pengelolaan keuangan dan persediaan secara terstruktur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mapping data diagram pada sistem pencatatan keuangan. Diagram ini menggambarkan bagaimana data dari master data diproses melalui berbagai proses bisnis hingga akhirnya dicatat menjadi jurnal akuntansi. Lalu untuk diagram ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kelola master data, proses transaksi, dan proses pencatatan keuangan dan jurnal. Bisa dilihat pada bagian paling kiri terdapat proses kelola master data. Master data ini fungsinya sebagai data dasar yang digunakan oleh seluruh proses transaksi. Dan master data yang dikelola yaitu ada user, akun, produk, customer, bahan, dan supplier. Nah, lalu untuk prosesnya, yang pertama adalah proses penjualan. Proses ini menerima data penjualan dari user yang terkait dengan data produk dan customer, yang akan menghasilkan output tabel penjualan dan tabel penjualan detail. Dan selain itu, setiap transaksi penjualan juga menghasilkan bahan histori yang menunjukkan stok keluar karena adanya pengurangan stok bahan. Lalu proses berikutnya adalah proses pembelian. Proses ini menggunakan data dari supplier dan bahan. Dan output yang dihasilkan dari
Proses ini yaitu tabel pembelian detail, dan juga bahan histori yang menunjukkan stok masuk. Pembelian menyebabkan penambahan stok, makanya ada outputnya stok masuk. Lalu proses selanjutnya adalah pendapatan lain. Selain penjualan utama, sistem juga menangani pendapatan lain. Contohnya seperti pendapatan non-produk atau pendapatan tambahan. Output yang dihasilkan adalah tabel pendapatan lain. Selanjutnya untuk proses pengeluaran yang akan mencatat biaya operasional. Output yang dihasilkan adalah tabel pengeluaran. Dan data ini penting untuk mencatat biaya yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya proses adjustment stock. Di sini itu fungsinya jika ada terjadi selisih stok, sistem menyediakan proses adjustment stock, di mana outputnya yaitu item adjustment detail, dan bahan histori. Proses ini memastikan data stok tetap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu proses selanjutnya yaitu proses manajemen aset. Di diagram ini juga mencakup proses manajemen aset. Proses ini mencatat transaksi aset seperti pembelian atau pengelolaan aset perusahaan. Dan output yang dihasilkan adalah tabel aset. Kemudian proses pencatatan keuangan dan jurnal. Seluruh data transaksi dari penjualan, pembelian, pendapatan lain, pengeluaran, dan lain-lain itu dikirim ke proses pencatatan keuangan. Dan proses ini mengolah data transaksi keuangan menjadi data jurnal akuntansi. Output akhirnya yaitu tabel jurnal. Dan di tabel jurnal inilah yang menjadi dasar laporan keuangan. Nah, lalu selanjutnya ada physical database, yaitu database yang apa aja yang kami pakai untuk pembuatan aplikasi transaksi keuangan ini. Total kami ada memakai 22 jenis database. Database yang pertama adalah akun, lalu ada aset, kemudian ada bahan. Selanjutnya ada bahan histori, customer, item adjustment detail. Kemudian ada jurnal, kategori aset, kategori pengeluaran, pembelian. Lalu ada pembelian detail, pendapatan lain, pengeluaran, lalu penjualan detail, perlengkapan, produk bahan, lalu satuan, supplier, dan user. Halo, saya Muhammad Yasir Mansur dengan NPM 2431124. Kali ini saya akan membahas apa itu microservice dan bagaimana cara kerjanya pada aplikasi Crafted kami. Microservice ini adalah pendekatan arsitektur aplikasi di mana program besar dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang independen dan memiliki fungsinya tersendiri. Kemudian dia akan berkomunikasi melalui API. Contoh nyatanya ada pada aplikasi Gojek atau Shopee yang memiliki layanan terpisah seperti GoFood atau ShopeePay dalam satu aplikasi tersebut. Kemudian cara kerja microservice ini yaitu setiap layanan atau setiap service berfokus pada satu fungsi bisnis seperti autentikasi, pembayaran, manajemen produk. Kemudian setiap service ini dapat dikembangkan secara terpisah. Lalu, setiap service ini akan berkomunikasi melalui API atau Application Programming Interface. Microservice ini dapat menggunakan teknologi atau bahasa pemrograman yang berbeda. Oke, next. Pada slide ini, saya akan membahas bagaimana cara kerja sistem Crafted menggunakan pendekatan microservice secara logis. Proses dimulai dari client web application, yaitu tampilan web yang digunakan oleh user untuk melakukan input penjualan, pengeluaran, mengelola stok, dan melihat laporan. Setiap aktivitas yang dilakukan user akan dikirim sebagai request ke API Gateway, yang berfungsi sebagai pintu masuk utama ke sistem backend. API Gateway ini kemudian meneruskan request tersebut ke service yang sesuai berdasarkan fungsinya. Jika request berkaitan dengan transaksi penjualan,
maka akan diproses oleh sales service. Jika berkaitan dengan stok atau bahan baku produk, maka akan diproses oleh inventory service. Jika berkaitan dengan pembelian bahan baku dari supplier, maka akan diproses oleh purchasing service. Jika berkaitan dengan pencatatan keuangan seperti pemasukan, pengeluaran, dan jurnal, maka akan diproses oleh financial service. Selain itu, sistem juga memiliki user dan master data service yang bertugas mengelola data pengguna serta data master seperti satuan, kategori, dan data pendukung lainnya agar seluruh service dapat berjalan secara konsisten. Oke, next. Setiap service memiliki tanggung jawab masing-masing dan hanya fokus pada satu fungsi bisnis, sehingga sistem dapat lebih struktur dan mudah dikembangkan. Setelah request diproses, data akan disimpan atau diambil dari MySQL database yang digunakan bersama oleh seluruh service. Hasil pemrosesan kemudian dikirim kembali ke user melalui API Gateway. Dengan pendekatan ini, meskipun aplikasi masih berjalan dalam satu framework Codenator 3, sistem sudah menerapkan konsep microservice secara logis. Untuk penjelasan lebih detail mengenai endpoint API dan cara komunikasi teknis antar service, akan dilanjutkan oleh Rara pada bagian API Explanation. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerjanya PHP ke API yang telah kami buat. Di sini kami membuat di bagian laporan dan produk. Cara kerja sistem laporan laba rugi ini dimulai dari aplikasi PHP sebagai front end. User terlebih dahulu memilih periode laporan yaitu bulan dan tahun melalui form yang tersedia. Setelah periode dipilih, aplikasi PHP mengambil data keuangan dari database. Data yang sudah dikumpulkan kemudian tidak dihitung langsung dari PHP, melainkan dikirim ke API laba rugi menggunakan metode HTTP POST dalam format JSON. API ASP.NET Core menerima data tersebut melalui endpoint. Di dalam API, sistem melakukan validasi data terlebih dahulu untuk memastikan data tidak kosong. Setelah valid, API melakukan proses perhitungan. Hasil perhitungan kemudian dikembalikan ke aplikasi PHP dalam bentuk respon JSON yang berisi status laba kotor dan laba bersih. Aplikasi PHP menerima respon dari API, lalu menampilkan hasil laba rugi tersebut ke dalam halaman laporan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat oleh user. Dengan alur ini, seluruh logika perhitungan berada di sisi API, sedangkan PHP hanya berfungsi sebagai pengambilan data dan penampilan hasil. Sekian presentasi dari kelompok 5. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.